Sobat Sehat Fatmawati, hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Hari ini kita akan berdiskusi tentang SPI. Apa itu sih SPI? Hari ini kita mengundang narasumber, yaitu Ketua SPI Rumah Sakit Fatmawati, Bapak Nurse Sardi Eskep Mkep QRMA. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak diskusi kita hari ini. Oke, halo Pak Sardi, apa kabar? Kabar baik Pak Tom, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Sardi. Amin. Gimana Pak Sardi nih? Tadi perjalanan macet kesini nggak? Ya lumayan lah, Jakarta lah. Dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari lah. Oke Pak Sardi, dalam podcast hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih itu SPI. Nah kebetulan Pak Sardi kan sekarang sebagai Kepala SPI ya? Ya Alhamdulillah, sementara dipercayakan pimpinan untuk membantu kawan-kawan di rumah sakit. SPI itu kan seperti kayak polisi lalu lintas ya? Ya. Memantau, mengawasi gitu ya. Apa yang terjadi di dalam proses perjalanan. Nah, ini saya mau tanya Pak, apa sih sebenarnya peran SPI di dalam rumah sakit, terutama rumah sakit Fatmawati? Ya, mungkin gini, saya mencoba menganalogkan posisi SPI itu tidak hanya di rumah sakit mestinya, tapi di semua posisi sama. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah mobil, maka manajemen utama, pimpinan, direktur itu katakanlah sebagai gas. Nah, maka SPI sebagai remnya. Gitu. Artinya apa? Dengan fungsi gas dan rem ini betul-betul harus kerjasama, kompak, dan saling membutuhkan. Nah, dalam konteks itu, kalau sebagai rem kami di SPI, maka kami berkewajiban menjaga keselamatan penumpang yang ada dalam bus yang disopiri oleh manajemen. Nah, artinya apa? Kalau manajemen lagi ngegas, kencang, tiba-tiba ada sesuatu di depan, kami akan bantu ngerem. Oh Pak, di depan ada tabrakan, hati-hati. Nah, sama, hal yang sama juga begitu. Jika mungkin fungsi manajemen itu agak lambat, Pak aman, tembak, jalan, kencang gitu. Nah, artinya apa? Dalam keseharian itu SPI itu kalau kita ibaratkan gas dan rem tadi, maka dia punya peran sangat penting untuk memastikan, memberikan keyakinan yang cukup kepada pimpinan agar sebuah keputusan itu bisa dieksekusi apa tidak. Nah, kalaupun dieksekusi, dampak dan risikonya apa? Nah, fungsi SP itu ada di sana. Kalau kekencangan kita rem, tapi jangan rem mendadak juga. Mendadak juga ya? Nah, itu bahaya juga bagi penumpang. Nah, fungsinya itu. Jadi kalau kita lihat dari dua fungsi analog mobil tadi, maka rem dan gas itu sama-sama penting. Dan dua-duanya memberikan kemajuan. Nah, termasuk juga sekali lagi mempercepat. Kalau memang harus cepat, ya cepat. Artinya kalau harus maju, kita aman jalan nih, tol nih, nggak ada penumpang. Ya sudah, ini tidak ada aturan yang ditabrak. Ya udah, lari gitu, bangun Pak. Nah, seperti MOT kemarin, nah gitu. Saya kira analog sederhananya begitu. Tapi secara bersama tuh Pak. Ya, harus. Gitu ya. Harus selalu berkomunikasi, beriringan. Dia bukan polisi yang nyari salah sih. Bukan pencari kesalahan, bukan. Dia beriringan dengan manajemen untuk bergerak mencapai tujuan dan visi yang sudah kita tetapkan. Tentu kita punya mimpi. Nah, ketika untuk mencapai mimpi itu kita dampingi tuh, Pak risikonya ini, Pak lewat sini jalannya, Pak di sana ada harimau macam-macam gitu. Nah, itu kita jaga sejak dari awal. Kira secara fungsi awalnya begitu. Ya. Terus kira-kira di SP ini ada ruang lingkupnya sampai sebatas apa Pak? Iya. Kalau dalam manajemen modern sebenarnya peran internal audit itu jauh lebih besar. Kalau kita lihat ruang lingkup, sebenarnya melingkup seluruh aspek. Yang kata kuncinya sebenarnya tidak melulu orang bicarakan keuangan, korupsi, tidak sebenarnya. Semua orang kan sekarang orang berpikir bahwa SPI ini keuangan, dan kalau ada salah disemprit, dan dihukum. Itu tidak, mestinya nggak begitu. SPI itu betul-betul menjadi sebagai partner. Artinya apa? Kalau ada target indikator kinerja yang tidak tercapai, alasan penyebabnya, nah SPI menjadi bahagian bersama, menjadi second opini dengan kawan-kawan sebagai pelaksana langsung. Makanya di jalan beriringan tuh.
Dia tidak terpisah, tidak maju duluan, tidak di belakangan, atau tidak setelah ada kesalahan baru semprit. Tidak. Mestinya setiap program yang bergerak, saya kira di Fatmawati kita SPI sangat beruntung dipimpin oleh pimpinan yang sangat memahami peran SPI. Sehingga dalam setiap langkah sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi, kita selalu bersama-sama dengan direksi untuk memastikan bahwa seluruh program ini aman sampai dengan tujuan. Oh, bangun MOT, jadi MOT-nya kita pastikan MOT itu aman. Nah, supaya aman bagaimana? Sejak perencanaan keuangannya kita ikut, pelaksanaan kita ikut, dan seterusnya. Jadi peran ruang lingkup itu sekali lagi tidak melulu keuangan, tapi juga termasuk kinerja. Termasuk juga review laporan keuangan, review kinerja, review perencanaan anggaran. Kemudian jika dalam pelaksanaan ada permasalahan, kita ikut segera memberikan solusi secara bersama-sama. Jadi second opinion untuk itu. Berarti hampir semua kegiatan yang dilakukan di rumah sakit itu ikutlah SPI di situ mulai ya. Makanya mungkin senang tidak senang SPI mesti belajar keras untuk memahami tupoksi di Layop, memahami tupoksi Direktorat Keuangan, memahami Direktorat SPP, memahami Direktorat Medik, tentu tidak sedalam kawan-kawan. Tapi keempat direktorat itu kan punya tujuan dan indikator kerja masing-masing. Yang itu harus kita pastikan bahwa indikator itu tercapai dengan cara-cara yang murah, mudah, dan memang efektif untuk mencapai tujuan. Nah, itu kita bersama-sama dari situ. Jadi tidak ketika gagal baru SPI masuk. Ketika ada masalah SPI masuk itu tidak. Itu hanya tupoksi akhir yang tidak menjadi dominan. Nah, itu kalau di external audit mungkin begitu, benar. Tapi kalau di internal audit justru dia menjaga sejak awal. Dari awal ya. Ya, dari awal sebisa mungkin kalau ada dari luar, maka internal audit lebih tahu duluan untuk memagari supaya jangan kejeblos ke hal-hal yang tidak benar. Tentu ada hal kecil yang mungkin kita bisa toleransi. Tapi ada sifat yang material yang harus kita jaga betul. Sehingga proses perencanaan dari awal tahun ke akhir tahun dengan segala indikator itu betul-betul terjaga, tercapai dengan cara murah, mudah, efisien, efektif. Dan itu kita ukur nanti baik di sisi keuangannya kita ukur, sumber daya yang digunakan kita ukur, kita hitung. Oh iya, ini sudah tercapai dengan cara yang murah dan mudah untuk mencapai tujuan. Termasuk kita menstimulasi mungkin manajemen untuk melompat ke jenjang tujuan baru yang lebih besar misalnya gitu untuk pengembangan. Saya kira ruang lingkupnya sangat luas di internal audit. Siap. Terus ini Pak, semua satuan kerja yang ada di rumah sakit ini kan pasti adalah sebagai manajemennya adalah partner dengan SPI. Ini bagaimana nih Pak Sandi sebagai kepala SPI meningkatkan hubungan terhadap dengan manajemen tersebut? Iya. Pertama, tanpa harus saya mencoba mencari cara, di Fatmawati ini betul-betul menjadikan kami sebagai partner. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Nah, buktinya di mana? Tidak ada sebuah kegiatan di semua unit yang kami tidak tahu. Bahkan diajak sejak awal. Mungkin Pak Atum juga sering ngajak barangkali ya. Jadi kalau ada masalah ngajak dulu. Artinya apa? Sejak dari awal itu kita sudah hadir. Nah, partner yang kita sebut tadi adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan bersama suka dan duka. Bukan dalam duka saja. Artinya apa? Sejak sebelum masalah terjadi, bahkan sejak ada potensi masalah, kita sudah ikut duluan. Dengan demikian, kita bisa bantu mencari, oh ya kalau dengan cara begini akan ketemu permasalahan ini, maka risikonya begini. Maka itu di situ kita jaga. Oke, caranya dirubah. Apakah merubah mungkin perencanaan anggarannya dirubah, fokusnya, jumlah orangnya ditambah, keterampilannya ditambah, dan lain sebagainya. Yang pada intinya secara partner itu beriringan. Artinya kalau semua satuan kerja di Fatmawati mau melakukan sesuatu yang sifatnya besar tentu, itu akan diminta ke kami untuk mendampingi. Dan kami pun berusaha. Nah, dalam prakteknya kesehari-hari, ya alhamdulillah sih kami setiap hari harus mengikuti rapat kiri kanan, dan itu sangat excited banget. Walaupun sedikit capek, tapi itu sangat menyenangkan karena kita bisa belajar dari kawan-kawan. Karena kami tidak tahu semuanya, tapi kan yang kami tahu adalah bahwa kawan-kawan harus selalu melakukan pengendalian atas kegiatannya. Pengendalian itu baik berupa uang, tenaga, cara, metode, 5M lah kita sebut, man, money, material, method. Jadi pengendalian internalnya juga ya. Betul, justru kekuatan internal audit itu adanya di pengendalian internal. Bagaimana mengendalikan sebuah kegiatan itu akan berjalan tercapai dengan baik. Nah, kalau kita balik tadi ke mobil tadi, bagaimana memastikan mobilnya jalan dengan selamat, ban mobilnya dipastikan
bagus gitu ya. Kemudian pernah dipompa, olinya dijaga dengan baik, tidak pelumasnya dan seterusnya. Kemudian sopirnya juga dalam kondisi sehat. Artinya apa? Orang-orang yang ditempatkan benar, memahami tupoksinya. Kemudian ya olinya kita sebutlah keuangan lah kalau kita sebut dalam manajemen. Ketersediaan anggarannya cukup sesuai, tapi juga tidak boleh digunakan sembarangan gitu kan. Nah, artinya itu yang terus di-maintain, dijaga, dikendalikan untuk memastikan man money material method itu tercapai. Untuk yang tujuan kan tiap tahun kita punya tujuan tuh, indikator baik dari Yankes, Kementerian Keuangan. Nah, itu kita pastikan tercapai. Cara pencapaiannya itu yang kami bantu. Dengan cara mudah, dengan cara membantu pengendalian kawan-kawan itu betul-betul rapi, ada perencanaannya, ada potensi risiko yang dikendalikan sejak awal. Nah, itu kita bantu tuh. Kita bantu dari awal. Nah, fungsi partnernya di situ. Ada sejak awal, bukan saat sakit saja. Jadi bukan jadi pemadam kebakaran. Bukan ada masalah lapor SPI enggak gitu. Dia lebih kepada partner dia bersama-sama dalam keadaan susah. Oh, ini ada kerja ya sama-sama, yuk kita pikirkan bersama. Nah, pengertian partner ini memang begitu. Nah, dalam manajemen modern memang internal audit itu harus berfungsi sebagai partner, bukan sebagai musuh. Bukan sebagai ini dikit lapor SPI. Oh tidak, jangan. Kalau ada apa-apa lapor SPI ya lapor nggak lapor penting. Nggak ada lapor pun kami bisa tahu dan boleh tahu gitu. Karena itu bukan untuk cari siapa salah, tapi untuk cari kalau ada permasalahan begini, bagaimana kita cari solusi ke depan. Nah, poinnya di situ. Jadi partner itu bukan cari masalah, tapi cari solusi. Tapi untuk memperoleh solusi terbaik, memang harus tahu dulu masalahnya apa, penyebabnya di mana, orangkah, metode kah, SOP kah yang kurang pas. Nah, itu kita cari dulu sebagai sebab supaya intervensi lebih pas, lebih murah, lebih mudah gitu. Kan tidak mungkin mobil rusak yang gede tadi mungkin cuman pentilnya rusak, mau bannya kita bakar kan nggak mungkin. Jadi cukup pentilnya. Jadi melihat situasi kondisinya. Betul, melihat penyebab sebenarnya apa. Bisa jadi dengan tampil ban lagi langsung jalan gitu. Nah, itu kira-kira. Baik, Pak. Kemudian kan beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan. Ini pasti ada yang mulus, ada yang tidak mulus. Oh iya. Ya kan? Tentunya ada kadang-kadang yang ketidakmulusan tidak disadari oleh teman-teman. Iya. Ini bagaimana caranya Pak Sardi untuk menyikapi ini, untuk meminimal bahkan menghilangkan adanya kekurangan-kekurangan tadi. Ya. Gitu. Ya, teori umum memang kondisi umum dimanapun kita berada tidak ada yang sempurna kecuali yang Maha Kuasa. Kan kata begitu gitu ya. Nah, oleh karenanya kerikil-kerikil itu pasti ada yang beda pendapat, yang kurang pas dalam mengambil pengendalian internal tadi. Nah, justru di situ peran kita. Artinya apa? Beda pendapat, beda cara itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh. Yang paling penting adalah perbedaan itu yang harus dipetakan risikonya apa. Nah, SPI membantu untuk mendeteksi di antara 2 jenis cara, maka risiko yang paling ringan itu yang mana. Jadi bisa ditempuh begitu. Artinya apa? Tidak ada sebuah cara, metode yang tidak ada risiko. Pasti, yang namanya manusia dimanapun berada pasti ada risiko. Ulama juga punya risiko, pasti. Risiko mungkin apa gitu kan? Pasti, artinya apalagi kita di rumah sakit. Nah, yang harus dipertimbangkan dan dilakukan oleh SPI memberikan advice risiko-risiko, pilihan risiko terbaik gitu. Artinya jangan sampai kita dengan kerikil kecil saja kita berhenti gitu kan. Hanya dengan ini kesalahan aturan ini nggak bisa di ini harus ikut nggak juga gitu. Saya juga sering sampaikan ke kawan-kawan ada aturan-aturan yang boleh kadang kita lewati dalam tanda kutip ya. Dengan mempertimbangkan kita nggak ada maksud nakal kok di situ, maksudnya untuk kemajuan gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa hindari juga yang namanya aturan yang dibuat oleh manusia lah. Pasti ada yang kurang. Dan aturan itu dibuat kan secara nasional. Bisa jadi kondisi Fatmawati nggak terlalu pas dengan aturan itu. Atau pembuat aturan juga tidak terlalu memahami konteksnya rumah sakit yang berbeda-beda. Jadi kalaupun terjadi perubahan sedikit, ya tertabrak sedikit pinggir-pinggirnya lah. Selama tidak ada numpang kepentingan pribadi di dalamnya. Oh, ini kalau saya tabak biar saya dapat untung, nah itu nggak boleh. Nah, itu kami jaga tuh. Nah, jadi sejauh itu terjadi nggak ada masalah. Mungkin kami pernah, barangkali saya boleh izin cerita barangkali untuk yang konteks tadi ya. Pernah sekali mungkin pimpinan mencoba melakukan untuk katakanlah mengatasi obat digeria. Nah, padahal sebenarnya kalau kita tarik real secara aturan maka nggak boleh ada apotik dalam apotik gitu sebenarnya. Nah, tapi boleh nggak? Saya sampaikan, oh ternyata
apotek yang kita gunakan itu tujuannya mulia untuk memenuhi kebutuhan pasien yang namanya pasien gria, pasiennya dalam kutip unit bisnis kita gitu. Nah, mereka kan tak mau tahu dengan ada tidak ada obat. Maksudnya kita berobat yang murahan, kayak gitu lah ya. Nah, mau tidak mau kan harus kita lakukan dengan cara terobosan begitu. Nah, selama konteks pengelolaan tadi farmasi tadi semua uangnya masuk ke Fatmawati, kemudian pasien kita itu merasa terlayani, maka jangan terlalu khawatir untuk itu. Nah, itu sebagai contoh satu. Saya kira banyak contoh-contoh lain lah. Saya kira itu yang paling terasa di kita. Bahkan itu kami lihat bukan merugikan keuangan negara, malah menguntungkan. Gitu, malah menguntungkan kita dengan kita jualan, masyarakatnya senang, Fatmawati dapat untung, uang itu bisa kita putar lagi untuk kepentingan meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan kemudahan untuk pasien. Jadi tadi tujuan awal kenyamanan, kemudian karena apapun yang kita lakukan di Fatmawati itu kan ujungnya tetap pasien oriented lah ya, customer oriented lah bahasa umum. Selama mereka senang dan kita tidak punya konflik of interest di dalamnya, maka sebenarnya jangan terlalu khawatir. Artinya SPI juga mungkin saya dengan kawan untuk belajar juga untuk tidak sampai terlalu kaku ya, kacamata kuda lah kata orang. Ya pakai kacamata Fatmawati lah. Ada fleksibilitasnya. Iya, tentu kita petakan, kita petakan tadi resiko-resikonya. Itu yang harus disampaikan kepada pimpinan dan itu juga yang harus dipetakan oleh kawan-kawan. Nah, kami membantunya di situ. Oke. SPI ini kan berdiri sendiri ya Pak? Iya. Nah, bisa nggak sih Pak SPI itu mendapat tugas-tugas lain dari pimpinan yang berkaitan sama pelayanan? Ada nggak Pak? Ya, dalam sebuah keluarga kan biasanya nggak mungkin lah yang khusus orang anak tua belanja keluar nggak juga gitu. Jadi keluarga nih. Sama juga dengan kita. Oh ya sudah SPI hanya di situ tidak. Nah, karena kami menyadari betul bahwa perintah tambahan arahan tambahan dari pimpinan itu memang untuk kemajuan. Nah, ada dan beberapa sebagai contoh begini. Kita kan ada proses remunerasi itu. Nah, saya kebetulan di dalamnya diminta pimpinan untuk membantu menerima pengaduan. Kalau bicara tupoksi mungkin bukan tupoksi. Tapi ternyata ketika kita memperoleh tugas itu ada banyak ilmu di dalamnya. Dan itu berdampak besar. Artinya ketika kawan-kawan itu mau menyampaikan ke kita dengan nyaman mungkin ke SPI, mereka tersalurkan, setidaknya rumah sakit punya keuntungan. Pertama, kita akan mampu memetakan masalah. Oh, yang terjadi di real lapangan tuh begini. Karena kalau pengaduan kan kita bebaskan orangnya kadang-kadang ya. Yang penting kami menerima pengaduan substansinya apa, kemudian apa yang kita bisa perbaiki dari pengaduan itu. Tentu tidak semua pengaduan yang sifatnya wilayah pribadi ya kita dengar tapi kita saring gitu. Nah, penugasan itu bagi kami di SPI merupakan sebuah kehormatan sebenarnya. Artinya apa? Kita bisa memotret lebih luas tentang penugasan seperti pengaduan remun tadi. Artinya suka tidak suka kami terus belajar tentang remunerasi. Yang suatu saat ketika kami evaluasi remunerasi, kami sudah tahu duluan masalahnya gitu. Artinya dengan mudah memberikan solusi. Karena tadi kalau sifatnya SPI zaman modern itu internal audit, dia tidak hanya cari salah tapi juga memberikan rekomendasi. Atau kalau bahasa Pak pimpinan dulu lah pernah menyampaikan ke kita itu jangan problem reporting. Jangan masalah doang disampaikan. Yang disampaikan masalah, enggak. Justru SPI hadir untuk memberikan second opinion atau solusi tambahan dan itu sejalan dengan teori internasional yang menyatakan posisi namanya trial of defense. Jadi SPI itu ada di second line-nya. Second line itu artinya memberikan pendapat pembanding untuk memberikan alternatif kepada pimpinan mengambil keputusan. Ini keputusannya bagus ke kiri, ke tengah, ke kanan, belok kiri, belok kanan dengan segala risiko yang kita bantu. Nah, fungsinya ada di sana. Sehingga memang kami itu secara struktural memang langsung di bawah pimpinan yang mungkin pasti Pak Dirut ketika menemukan masalah kan beliau harus mikir segala-galanya tuh. Nah, SPI sebagai organiknya beliau pantas dan memang harus kita bantu tidak melulu tupoksi utama dan itu berlaku umum di semua tempat. Nah, seperti gitu. Wah, luar biasa Pak Sardi. Apa yang disampaikan ini bisa membuka wawasan kita semua terkait sama tugas pokok SPI yang ada di dalam rumah sakit. Nah, terakhir Pak Sardi. Ada suka dukanya nggak jadi kepala SPI? Saya sih punya prinsip Pak, suka duka itu bahagian dari kehidupan dan tidak ada tempat yang tidak ada sukanya dan tidak ada dukanya. Hanya
Saya dengan kawan-kawan mencoba menanamkan prinsip suka duka itu karena memang kita mampu melaksanakan, mampu menerima suka duka itu sendiri. Artinya pasti ada dong suka dukanya. Tapi yang paling pas menurut hemat kami adalah apakah jika ada duka itu kita terlibat dalam dukanya atau kita keluar sedikit untuk melihat oh ya dukanya begini nih. Kita harus begini nih supaya duka keluar nih. Nah, kami juga punya pandangan kecil-kecilan sih, tidak terlalu pas lah. Bahwa duka itu merupakan sarana belajar lah kita sebut untuk lebih strong menghadapi ke depan. Dan suka duka memang bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa pilihan itu pasti hitam putih, suka duka, senang susah, miskin kaya itu pasti. Nah kalau kita tidak mau ada di duka ya nggak bisa, jangan pas senangnya aja gitu, nggak juga. Dan artinya gini, kiri kanan kami dapat, kami senang. Sekali lagi Pak Muhammad sangat sangat welcome saya sebut dengan SPI. Yang dulu mungkin dengarnya SPI itu ada di meja belakang, duduk di mana, nggak pernah ketemu direksi, nggak pernah ngomong. Oh tidak, di kita betul-betul menjadi partner bersama, berjalan bersama. Termasuk kalau ada perbedaan pendapat dengan pimpinan pun kita sampaikan, karena itu bagian dari kecintaan kita kepada pimpinan. Karena kami juga berpandangan bahwa orang terbaik, pegawai terbaik itu bukan menyampaikan apanya maunya pimpinan atau yang paling senang buat pimpinan, tidak. Termasuk kira-kira yang sedikit memberikan gambaran kita sampaikan juga. Karena bentuk sayang, Pak jalannya di sana tuh agak bolong tuh. Pak hati-hati, nah kira-kira gitu. Tapi kan Pak tembak terus, Pak jalannya bagus, itu udah bagus semuanya. Nah itu yang bahaya. Kita justru nggak sayang pimpinan. Tapi alangkah indahnya kalau kita sebut Pak, ini kalau lewat sini agak aman nih, tolnya bagus nih gitu, lebih cepat waktunya gitu. Nah kenapa? Oh kita udah pernah lewat dari situ misalnya gitu. Nah artinya apa? Kita lewat itu bukan berarti kita lebih berpengalaman, tidak. Oh iya Pak, aturan yang menyatakan terkait proses tadi ada di sini. Nah tugas kami tambahan itu ya kadang-kadang menyampaikan aturan yang barangkali tidak semua kondisi pas, tapi kita sampaikan dalam konteks yang tadi. Nah dukanya menurut saya itu hal yang normal saja sih. Justru bagi kami asik-asik aja, bagian dari keindahan lah, bagian dari kehidupan dan memang harus ada. Justru kalau nggak ada malah kita bingung gitu. Lo kalau senangnya aja kan ngapain nih? Nah kira-kira gitu pandangan kami coba sebarkan ke kawan-kawan, setidaknya di SPI dulu lah, kita sebarkan gitu. Baik Pak Sardi, terima kasih Pak Sardi. Luar biasa banyak sekali masukan-masukan, informasi-informasi yang kita terima. Jadi teman-teman yang lain nih jangan takut sama SPI. Oh tidak, ya. SPI bukan pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. SPI itu sahabat. Sahabat, betul. Bersama SPI yuk kita maju. Ada juga orang kalau dipanggil SPI deg-degan. Enggak. Mungkin kalau deg-degan karena lihat saya aja barangkali. Saya kan memang garang aja, tapi hati saya baik kok. Iya. Intinya ya kita bersama SPI mencari solusi, itu bagian dari tagline yang kita ingin pesan sampaikan. Artinya jangan berpikir jika ada masalah SPI yang tangani atau ke SPI, enggak juga. Justru lebih bagus ini supaya tidak bermasalah caranya bagaimana. Nah ayo dari awal. Nah termasuk juga kami bukakan pintu bukan 24 jam ya, bahaya nanti. Jadi jam 7 sampai jam kerja, ayo kita diskusi apapun, kami siap menerima untuk tadi tagline-nya bersama SPI mencari solusi, SPI sebagai kawan partner, bukan untuk deg-degan, bukan untuk ditakuti. Sekali lagi saya ingin sampaikan kami dengan kawan-kawan akan terus belajar untuk menjadi komunikator terbaik lah bersama kawan-kawan. Semoga partner itu tidak hanya di kata-kata, tapi dalam keseharian ayo kita ngobrol di mana boleh. Gitu. Oke Pak Sardi, terima kasih atas yang sudah sampaikan. Pertemuan kita di podcast pada siang hari ini. Semoga sukses selalu, sehat. Baik, terima kasih juga Pak Atum sudah berkenan membantu untuk menyiarkan kita. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama SPI, bersama kita semuanya satu hati menjadi satu tujuan.